Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Primiranda dengan NIM 1984202013 dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan semester 5 Universitas Muhammadiyah Kota Bumi dan merupakan mahasiswa PMM Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan fungsi pada menu Grab dan akan menjelaskan bagaimana cara membuat grafik fungsi pada aplikasi Grab. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasi Grab-nya. Jika sudah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Dalam aplikasi Grab terdapat menu bar dan taskbar. Adapun fungsi dari masing-masing akan kita ketahui, yaitu yang pertama, menu file yang ada pada menu bar memiliki beberapa submenu. Yang pertama yaitu new, untuk membuat lembaran baru atau menimpa lembaran sebelumnya. Lalu open, untuk membuka file yang sebelumnya sudah pernah dibuat dan disimpan pada direktori. Lalu submenu save, untuk menyimpan grafik yang sedang dibuat dengan ekstensi Grab file. Lalu save as, untuk menyimpan grafik yang sedang kita edit atau perbaiki dari grafik yang telah dibuat sebelumnya dan menyimpannya dalam file baru dengan ekstensi Grab file. Lalu save as image, yaitu untuk menyimpan grafik dalam bentuk gambar dengan pilihan ekstensi JPG, JPEG, PNG, PDF, BMP, SVG, dan EMF. Lalu submenu import. Fungsi import di sini yaitu untuk mengambil atau mengimport gambar untuk dimasukkan ke dalam lembar atau kertas kerja Grab. Lalu submenu print yaitu digunakan untuk mencetak grafik pada kertas melalui printer. Lalu exit yaitu untuk keluar dari aplikasi Grab. Lalu selanjutnya ada menu edit. Menu edit terdiri atas beberapa submenu, yaitu undo, untuk membatalkan suatu perintah yang sudah dilakukan sebelumnya atau kembali pada perintah sebelumnya. Redo, kebalikan dari undo, yaitu untuk mengulangi perintah yang sebelumnya dibatalkan. Cut, untuk menghapus fungsi persamaan ataupun objek apa saja dan memindahkannya ke area lain atau lembar lainnya. Lalu copy, untuk menyalin atau menduplikat fungsi persamaan ataupun objek apa saja dan memindahkannya ke area lain atau lembaran lainnya. Lalu paste, yang digunakan untuk menempelkan atau meletakkan kembali fungsi maupun objek yang sebelumnya sudah di-cut atau copy ke dalam lembaran lainnya. Lalu ada copy image, yaitu untuk menyalin grafik secara langsung yang sudah dibuat untuk dapat ditempel di aplikasi yang berbeda seperti Word, Excel, PowerPoint, dan sebagainya. Lalu access, yaitu untuk mengatur atau men-setting sumbu koordinat, baik warna, font, label yang akan digunakan. Selain itu, pengaturan skala angka yang digunakan pada sumbu koordinat dan setting grid juga dilakukan di submenu access ini. Lalu ada menu option yang berisi pengaturan lanjutan pada Grab, seperti menentukan jenis bilangan yang digunakan, bahasa yang digunakan, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada menu function, di mana menu yang paling utama pada Grab, karena pada menu inilah proses pembuatan grafik dilakukan. Menu function ini terdiri dari beberapa submenu. Yang pertama yaitu insert function, di mana untuk menuliskan persamaan yang akan dibuat grafiknya. Seperti Y sama dengan 2x plus 5, cukup kita tuliskan hanya 2x plus 5. Lalu selanjutnya ada fungsi insert tangent atau normal. Di sini fungsi dari insert tangent atau normal adalah untuk menentukan garis singgung dan garis normal dari suatu fungsi grafik. Lalu submenu shading, untuk membuat arsiran antara fungsi terhadap sumbu koordinat maupun antar fungsi dengan fungsi lainnya. Lalu submenu insert F aksen X digunakan untuk membuat grafik dari turunan pertama suatu fungsi yang sudah dibuat. Lalu submenu insert point series, untuk membuat titik poin pada sistem koordinat serta menyambungkan antar titik sehingga dapat terbentuk sebuah grafik maupun bentuk geometri. Lalu submenu insert trend line, yaitu untuk menyisipkan garis tren yang merupakan fungsi paling cocok dengan seri poin.
Trendline adalah fungsi yang menunjukkan tren dalam serangkaian poin, yaitu trendline adalah kurva taruhan atau perkiraan yang cocok dengan jenis tertentu untuk serangkaian poin. Garis trend ditambahkan sebagai fungsi yang biasa. Lalu submenu insert relation, di mana untuk menyisipkan relasi dalam sistem koordinat sesuai dengan definisi relation, yaitu nama umum untuk pertidaksamaan ataupun persamaan, atau juga dikenal sebagai fungsi implisit. Lalu terdapat submenu insert label, yaitu untuk membuat label yang biasa digunakan sebagai teks tambahan yang disisipkan di samping grafik untuk memudahkan dalam mendefinisikan persamaan maupun sebagai penjelas grafik. Selanjutnya yaitu submenu edit yang memiliki fungsi yang sama seperti fungsi submenu access. Lalu submenu delete adalah untuk menghapus fungsi maupun grafik yang sudah dibuat. Lalu terdapat submenu custom function atau constants untuk membuat suatu fungsi maupun konstanta yang dapat kita definisikan sendiri yang memungkinkan kita gunakan dalam ekspresi lain. Dengan adanya submenu ini akan memudahkan kita dalam membuat grafik dari fungsi yang sejenis. Lalu selanjutnya menu zoom yang terdiri dari beberapa submenu. Yang pertama yaitu submenu zoom in untuk memperbesar tampilan lembar kerja. Lalu yang kedua submenu zoom out untuk memperkecil tampilan lembar kerja. Lalu zoom window untuk memperbesar tampilan lembar kerja pada beberapa area saja. Lalu zoom square untuk memperbesar atau memperkecil tampilan lembar kerja sehingga dihasilkan tampilan yang presisi dengan perbandingan 1:1 pada masing-masing sumbu koordinat. Lalu, submenu zoom standar adalah untuk mengembalikan tampilan lembar kerja ke dalam tampilan standar. Lalu, submenu move system untuk memindahkan koordinat sesuai dengan yang dikehendaki menggunakan mouse maupun pad. Lalu, submenu zoom fit yaitu untuk mengzoom grafik tertentu yang sudah dibuat. Lalu, submenu zoom fit all untuk menzoom semua grafik yang sudah dibuat pada halaman kerja yang sama. Lalu selanjutnya ada menu kalkulator yang sangat erat kaitannya dengan kalkulus sesuai dengan singkatannya calc atau calculus. Pada menu calc terdiri atas beberapa submenu meliputi yang pertama yaitu submenu length of path adalah untuk mengetahui panjang segmen dari sebuah grafik atau kurva pada rentang tertentu. Rentang yang digunakan menggunakan domain koordinat sumbu X. Lalu selanjutnya submenu area yaitu untuk mengetahui luas daerah di bawah atau di atas kurva yang dibatasi oleh sumbu X, batas kiri dan kanan dari sumbu X dan grafik itu sendiri. Lalu submenu evaluates adalah untuk menentukan nilai fungsi pada titik tertentu. Lalu submenu table adalah untuk menentukan nilai fungsi pada rentang nilai di X dengan selisih tertentu. Lalu submenu animates adalah untuk membuat animasi dengan memvariasikan berbagai konstanta. Lalu yang terakhir yaitu ada menu help, di mana memberikan pedoman cara penggunaan maupun fungsi kegunaan dari setiap tool yang telah disediakan. Adapun submenu pada menu help yaitu yang pertama contents and index yang berisi pusat bantuan lengkap tentang grep, baik tentang teknik instalasi, penggunaan tool, dan penggunaan fungsi matematis dalam menyusun sebuah grafik atau kurva. Lalu yang kedua, submenu list of function adalah untuk memperlihatkan atau menampilkan daftar fungsi bawaan yang dapat digunakan untuk grafik. Semua fungsi di sini adalah fungsi matematis yang telah terdefinisi dalam program. Lalu yang ketiga yaitu submenu frequently asked question, di mana untuk menampilkan daftar pertanyaan yang sering ditanyakan di forum diskusi, serta menampilkan pula jawabannya. Lalu, submenu tip of the day, yaitu untuk menampilkan pop-up berisi tips-tips seputar Grab. Lalu, ada submenu internet yang digunakan untuk menghubungkan user ke website Grab. Lalu, yang terakhir yaitu submenu about Grab, di mana untuk menampilkan jendela terkait informasi tentang software Grab ini, terutama untuk versi 4.4.2. Baiklah, selanjutnya kita akan mencoba membuat tampilan lembar kerja menjadi tampilan grid. Yang pertama kita buka menu edit, lalu kita pilih access, lalu pada x-axis kita hilangkan centang auto tick, auto grid, dan kita beri centang pada show grid.
Di sini tick unitnya 1, grade unitnya 1, dan kita pilih minimum dan maksimumnya 10. Lalu pada y-aksisnya juga sama, kita lakukan seperti x-aksis. Selanjutnya menu setting seperti ini, dan font and color dengan aturan seperti ini. Di sini pada font and color kita bisa mengatur warna dari garis koordinat maupun dari lembar kerja, dan di sini kita bisa memilih jenis huruf atau font yang kita gunakan. Font style itu mau tebal, miring atau regular, size yaitu ukurannya, dan kita klik OK. Lalu selanjutnya akan muncul tampilan lembar kerja setelah kita setting grid. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih cara membuat suatu grafik fungsi dengan menggunakan aplikasi Grab. Nah, di sini kita akan membuat grafik fungsi trigonometri sin X dan cos X. Yang pertama, kita buat terlebih dahulu grafik fungsi cos X dengan cara kita klik menu function, lalu kita pilih insert function, dan kita tuliskan pada kolom fx yaitu sin X, lalu kita pilih warnanya sesuai dengan keinginan kita, dan kita pilih ketebalannya di sini 2, lalu kita klik OK, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, selanjutnya kita buka function, menu function, lalu kita pilih menu insert function, dan kita masukkan pada fungsi fx-nya yaitu cos X. Kemudian kita pilih warna yang berbeda dengan ketebalan yang sama, lalu kita klik OK, maka akan muncul tampilan seperti ini. Dan untuk mengetahui daerah yang diarsir dari grafik fungsi sin X dan cos X, kita bisa klik menu function, lalu kita pilih insert shading, lalu kita pilih between function. Mengapa? Karena di sini kita memiliki dua fungsi, yaitu fungsi sin X dan fungsi cos X, maka daerah arsirannya pasti ada di antara dua fungsi tersebut. Nah, kalau sudah, kita klik between function, lalu kita pilih fungsinya di to end function, kita klik fungsinya, lalu kita klik OK, maka akan muncul tampilan grafik seperti ini yang sudah diarsir. Jadi inilah tampilan grafik trigonometri dari fungsi sin X dan fungsi cos X yang sudah kita buat menggunakan aplikasi Grab. Sekian tutorial yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.